Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonometrika akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi peluang diskrit. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Pertama, saya Amalia Rizky Hidayah, nomor absen 2. Lalu selanjutnya saya Eni Prahmawati, nomor absen 7. Lalu saya Fatwa Marullah, nomor absen 12. Lalu saya Nika Jasari Permata Dewi, nomor absen 17. Halo, saya Rahman Kurniawan Siregar, nomor absen 22. Saya Salen Prakarsa, absen 27. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas yang pertama yaitu konsep dasar probabilitas. Nah, pada probabilitas sendiri, di sini tuh ada beberapa dasar-dasar. Yang pertama ada event, yaitu kumpulan hasil atau sebuah hasil dari suatu prosedur. Yang berikutnya ada simple event, hasil atau peristiwa yang tidak dapat dipecah lagi menjadi komponen yang lebih sederhana. Nah, lalu berikutnya ada sample space. Untuk suatu prosedur terdiri dari semua kemungkinan acara sederhana, yaitu ruang sampel terdiri dari semua hasil yang tidak dapat dipecah lagi. Lalu berikutnya, ada notasi probabilitas. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu P. Di sini huruf P sendiri menunjukkan kemungkinan. Lalu berikutnya ada A, B, dan C. Untuk 3 huruf di sini menunjukkan peristiwa tertentu. Lalu berikutnya ada P dalam kurung A. Di sini menunjukkan kemungkinan peristiwa A terjadi. Lalu berikutnya ada aturan dasar untuk komputasi probabilitas. Yang pertama, perkiraan frekuensi relatif dari probabilitas. Di sini melakukan atau mengamati prosedur dan menghitung berapa kali peristiwa A benar-benar terjadi. Berdasarkan hasil nyata tersebut, P dalam kurung A adalah perkiraan sebagai berikut. Yaitu cara mencarinya adalah berapa kali A muncul dibagi dengan berapa kali prosedur diulang. Berikutnya, aturan kedua. Pendekatan klasik untuk probabilitas memerlukan hasil yang sama kemungkinannya. Nah, di sini caranya adalah asumsikan bahwa prosedur yang diberikan memiliki N acara sederhana yang berbeda dan itu masing-masing peristiwa sederhana memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Jika acara A dapat terjadi di S dengan N cara, maka P dalam kurung A sama dengan S per N sama dengan jumlah cara A dapat terjadi dibagi jumlah berbeda acara sederhana. Yang berikutnya, aturan ketiga, probabilitas subjektif. Peluang kejadian A adalah diperkirakan dengan menggunakan pengetahuan tentang keadaan yang relevan. Lalu yang berikutnya ada yaitu batas probabilitas. Dalam hal ini selalu nyatakan probabilitas sebagai pecahan atau angka desimal antara 0 dan 1. Peluang untuk kejadian yang tidak mungkin adalah 0, lalu peluang untuk suatu kejadian yang pasti adalah 1. Untuk acara apapun, A, peluang A adalah antara 0 dan 1 inklusif, artinya 0 min P dalam kurung A min 1. Lalu berikutnya ada complementary event. Pelengkap acara A dilambangkan dengan A, terdiri dari semua hasil di mana peristiwa A melakukan yang bukan terjadi.
Lalu berikutnya ada aturan penambahan. Untuk aturan penambahan ini menyajikan aturan tambahan sebagai alat untuk menemukan probabilitas yang dapat dinyatakan sebagai P dalam kurung A atau B. Peluang terjadinya salah satu kejadian A terjadi atau peristiwa B terjadi atau keduanya terjadi sebagai hasil tunggal dari prosedur. Kata kunci di bagian ini adalah atau. Ini adalah inklusif atau, yang berarti salah satu atau yang lain atau keduanya. Yang berikutnya adalah compound event. Compound event sendiri adalah setiap acara yang menggabungkan dua atau lebih acara sederhana. Untuk notasinya, P dalam kurung A atau B, P dalam suatu percobaan, acara A terjadi atau peristiwa B terjadi atau keduanya terjadi. Yang berikutnya, peraturan penambahan sendiri dibagi menjadi, di sini bisa dicari dengan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan PA plus PB dikurangi P, A, dan B, di mana P, A, dan B menyatakan peluang bahwa A dan keduanya terjadi pada saat yang sama sebagai hasil dalam percobaan prosedur. Lalu yang berikutnya ada intuitive additional rule, mencari P, A, atau B. Di sini caranya adalah tentukan jumlah banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dan banyaknya cara kejadian B dapat terjadi. Menambahkan sedemikian rupa sehingga setiap hasil dihitung hanya sekali. P, A, atau B sama dengan jumlah itu. Jumlah itu dibagi dengan jumlah total hasil dalam ruang sampel. Lalu yang berikutnya, ada penambahan terpisah atau saling eksklusif. Nah, acara A dan B adalah menguraikan atau saling eksklusif jika tidak dapat terjadi secara bersamaan. Artinya, peristiwa yang terputus-putus tidak dapat tertumpang tindih. Berikutnya ada complementary event. PA dan PA itu disjoin, yang berarti tidak mungkin suatu peristiwa dan pelengkapnya terjadi pada saat yang bersamaan. Yang berikutnya ada rule of complementary event. Bisa dilihat PA plus PA sen sama dengan 1. Lalu berikutnya, di sini ada terbagi menjadi 3 rumus. Yang berikutnya ada PA sen sama dengan 1 min PA. Yang terakhir ada PA sama dengan 1 min PA sen. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkalian peluang dasar. Perkalian peluang dasar, yaitu aturan perkalian yang digunakan untuk menemukan peluang A dan B, yaitu probabilitas bahwa kejadian A terjadi pada percobaan pertama dan B terjadi dalam percobaan kejadian kedua. Kata dan dalam peluang kejadian peluang B, tetapi pastikan bahwa peluang kejadian B memperhitungkan kejadian sebelumnya dari kejadian A. Jika hasil dari peristiwa pertama, peluang A memengaruhi probabilitas kedua, yaitu B, maka perlu dilakukan yaitu ada diagram pohon, yaitu gambar dari hasil yang mungkin dari suatu kejadian, ditampilkan sebagai segmen garis yang berasal dari satu titik awal. Diagram ini kadang-kadang membantu dalam menentukan jumlah hasil yang mungkin dalam ruang sampel. Tapi, jika jumlah
kemungkinan tidak terlalu besar. Selanjutnya ini adalah contoh dari diagram pohon. Dari diagram ini merangkum hasil yang mungkin untuk pertanyaan benar atau salah diikuti dengan pertanyaan pilihan ganda. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa peluang untuk kejadian benar atau dilambangkan dengan huruf T dan salah dilambangkan dengan huruf F adalah 2 kali. Sedangkan peluang untuk kejadian pilihan ganda A, B, C, D, dan E adalah 5 kali. Sehingga dalam diagram pohon tersebut didapat bahwa ada 10 kemungkinan kombinasi yang terjadi. Next. Selanjutnya ada poin penting probabilitas bersyarat. Kita harus menyesuaikan probabilitas kejadian kedua untuk mencerminkan hasil dari kejadian pertama. Kemudian probabilitas untuk kedua event, B harus memperhitungkan fakta bahwa kejadian A telah terjadi. Selanjutnya ada notasi peluang B syarat A menyatakan bahwa peluang terjadinya peristiwa B setelah diasumsikan bahwa peristiwa A telah terjadi. Next. Ada dependen dan independen. Yang dimaksud dengan independen yaitu dua peristiwa A dan B terjadi ketika tidak ada yang memengaruhi probabilitas terjadi peristiwa yang lain. Beberapa peristiwa yang sama, independen jika terjadi tidak memengaruhi probabilitas peristiwa yang lain. Jika A dan B tidak independen, mereka dikatakan saling bergantung. Independent event. Dua peristiwa dikatakan independen bila kejadian pertama tidak memengaruhi B dan sebaliknya, maka kedua kejadian dikatakan independen. Satu dadu putih. Peluang A yaitu munculnya mata dadu merah kurang dari sama dengan 3, dan peluang B yaitu munculnya mata dadu putih lebih dari 5. Lebih dari sama dengan 5. Untuk ruang sampel sendiri adalah dari sama dengan 3 adalah 18 kejadian. Yang artinya peluang kejadian A yaitu 18 dibagi 36 yaitu ruang sampelnya yaitu setengah. Selanjutnya untuk probabilitas dadu putih lebih dari 5 yaitu ada 12 kejadian sehingga peluang kejadian B yaitu per 36 dengan ruang sampel yang masih sama dengan 1/3. Jadi peluang gabungan antara A dan B yaitu perkalian peluang A dikali peluang B yaitu 1/2, 1/6. Atau ini juga bisa dihitung dengan peluang kejadian A gabungan B yaitu 1/6. Selanjutnya ada dependent event. Yang dimaksud yaitu dua peristiwa tergantung jika terjadinya salah satu dari mereka memengaruhi probabilitas terjadinya lain. Tapi ini tidak berarti bahwa salah satu peristiwa adalah penyebab yang lain. Contohnya, ada dua keping uang logam dilempar sekali. Bila A merupakan kejadian tidak lebih dari satu sisi angka yang timbul, ruang sampel yang terjadi adalah AA, AG, GA, dan GG, yaitu ada 4 kejadian ruang sampel. Untuk peluang kejadian A, yaitu yang tidak lebih dari satu sisi angka yang timbul adalah AG,
GA, dan GG, yaitu ada 3 kejadian. Sedangkan peluang kejadian B untuk kejadian satu sisi gambar yang timbul dari tiap sisi uang logam, yaitu AG dan GA, yaitu ada 2 kejadian. Sehingga untuk peluang gabungan A dan B, yaitu perkalian antara peluang A dan peluang B, yaitu 3/4 dikali 2/4, yaitu 6/16 sama dengan 3/8. Ini adalah kejadian dependen atau tidak saling bebas. Selanjutnya ada aturan perkalian formal. Peluang kejadian A dan B adalah perkalian dari peluang A dikali dengan peluang B syarat A. Perlu diperhatikan bahwa jika A dan B adalah kejadian independen, maka peluang B syarat A adalah sama dengan peluang B. Kemudian ada bahwa kejadian A terjadi dalam satu percobaan dan kejadian B terjadi pada percobaan berikutnya. Kalikan probabilitas kejadian A dengan probabilitas kejadian B. Tetapi juga pastikan bahwa probabilitas dari kejadian B memperhitungkan kejadian A. Next. Selanjutnya yaitu menerapkan aturan perkalian. Jadi, saat menerapkan aturan perkalian, kita harus mempertimbangkan bahwa kejadiannya itu independen atau dependen. Lalu, ketika sudah mengetahui, maka kita sesuaikan dengan perhitungannya. Kejadian independen sendiri adalah peluang A dan B, yaitu dengan mengalihkan antara peluang A dan peluang B. Sedangkan untuk kejadian yang dependen, itu adalah dengan mengalihkan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A, yaitu dengan mempertimbangkan kejadian yang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian ketiga yaitu perkalian peluang bersyarat. Next. Nah, perkalian peluang bersyarat. Sebuah peluang bersyarat dari suatu peristiwa adalah probabilitas diperoleh dengan informasi tambahan bahwa beberapa peristiwa lain telah terjadi. Peluang B syarat A menunjukkan probabilitas bersyarat dari acara B terjadi, mengingat bahwa kejadian A telah terjadi, dan dapat ditemukan dengan membagi probabilitas kejadian A dan B. Keduanya telah terjadi dengan probabilitas kejadian A. Rumusnya itu, peluang B syarat A sama dengan peluang A dan peluang B dibagi peluang A. Next. Nah, contohnya itu tadi peluang kejadian bersyarat ini, salah satu contohnya itu peluang kejadian saling bebas, atau bahasanya juga disebut dengan dependen. Nah, peluang kejadian saling bebas terjadi ketika dua peluang atau lebih terjadi dalam satu waktu, tetapi satu sama lain tidak terdapat irisan. Untuk peluang kejadian saling bebas, rumusnya ialah peluang A dan B sama dengan peluang A gabungan B, atau sama dengan peluang A dikali peluang B. Sedangkan untuk peluang kejadian tidak saling bebas, rumusnya ialah peluang A dan B sama dengan peluang A gabungan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya. Nah, ini contoh soal peluang kejadian bebas. Soalnya itu, dua dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 3, dan mata dadu kedua lebih dari 3. Nah, dari soal itu, jika kita pisah sendiri, maka kejadian A tadi dengan syarat peluang mata dadu kurang dari 3 itu, sampel itu hanya ada 2, yaitu 1,2. Sehingga ruang sampelnya ada 2. Sehingga kejadiannya ada 2, sedangkan ruang sampelnya ada 6, karena mata dadu itu ada 6 sisi. Sehingga ruang sampelnya 6, sedangkan kejadiannya hanya ada 2. Peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS, dengan kejadian tadi 2 dibagi dengan ruang sampelnya ada 6.
2/6 sama dengan 1/3. Kejadian B, mata dadu kedua lebih dari 3. Maka kejadiannya hanya ada 3, yaitu angka 4, 5, dan 6. Ruang sampelnya tetap sama 6 karena sisi dadu itu ada 6. Peluang kejadian B-nya berarti NB per NS sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Nah, peluang mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 3. Rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yakni tadi peluang A-nya 1/3 sedangkan peluang B-nya setengah dikalikan menghasilkan 1/6. Selanjutnya, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian bergantung pada peluang kejadian lainnya. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. Rumusnya itu peluang A atau B sama dengan banyaknya kejadian A gabungan B per banyaknya kejadian B. Contohnya, 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5. Penyelesaian ini kita buat kotak-kotak dulu seperti ini. Ada 6 kolom dan 6 baris. Kita isi angka 1 sampai 6. Itu karena angka mata dadunya kan ada 6. Jadi kita isi 1 sampai 6. Terus kita jumpakan 1, 1, 1, 2 sampai juga 6,6. Nah, setelah kita isi, terus kita ambil kesimpulan. Kejadian jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Ruang sampelnya adalah mata dadu pertama kan 5. Nah, yang termasuk mata dadu angkanya itu pertamanya 5, berarti 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Sebanyak berarti itu kejadiannya ada 6. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Berarti A sama dengan 5,5, 5,6. Peluangnya ada 2. Jadi sehingga peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu ke-1 muncul angka 5. Muncul angka 5 itu berarti tadi kan setelah kita hitung tadi itu munculnya yang A tadi ada 6, sedangkan yang peluangnya yang satunya lagi 2. Sehingga muncul mata dadu itu hanya angka 5. Udah, lanjut. Selanjutnya, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Bilangan faktorial. Faktorial adalah perkalian antara bilangan bulat positif atau bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n tanda seru dan disebut n faktorial. Secara umum rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu n faktorial sama dengan n dalam kurung n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dan seterusnya. Kalau misalnya ada 0 faktorial, berarti itu sama dengan 1, dan 1 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3 kurang 1 dikali 3 kurang 2, sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 5 faktorial sama dengan 5. 5 kurang 1, 5 kurang 2, 5 kurang 3, 5 kurang 4, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 12. Selanjutnya, pembagian bilang faktorial. Pembagian bilang faktorial dengan bilang faktorial dilakukan dengan cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Contoh, 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 7 kali 6. Yang samanya kayak misalnya 5, 4, 3, 2, 1 di pembilang, 5, 4, 3, 2, 1 di penyebut itu dicoret saja, jadi yang sisanya 7 kali 6. Maka hasilnya adalah 41.
Begitu pula dengan 17 faktorial dibagi 15 faktorial. Disederhanakan dulu 17 dikali 16 kali 15 faktorial, atau 15 kali 14 kali 13 sampai kali 1. Dibagi 15 faktorial itu 15 kali 14 kali 13 sampai kali 1. Nah, itu seterusnya, atau bisa disingkat saja langsung 15 faktorial, langsung kita coret, kita bagi, sama dengan 17 kali 16 sama dengan 272. Next. Permutasi. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Misalkan, suatu himpunan A, B, C punya 3 anggota atau objek, yaitu A, B, dan C. Banyak anggota himpunan tersebut disebut N sama dengan 3. Bila mengambil seluruh anggota, maka R sama dengan 3. Jika 2 data yang diambil, maka R sama dengan 2. Dan jika hanya 1 yang diambil, maka R sama dengan 1. Bisa kita ibaratkan seperti ini. R sama dengan 1. Ada 3 susunan. A, B, C. Kalau misalnya R sama dengan 2, berarti ada 6 susunan. Yaitu AB, AC, BC, BA, CA, CB. R sama dengan 3, itu ada 6 susunan juga. ABC, BAC, CAB, ACB, B. Next. Bila himpunan itu terdiri atas N atau anggota dan diambil sebanyak R, bila tentu R elemen dari N, maka banyak susunan yang dapat dibuat dengan permutasi adalah dengan rumus N permutasi R sama dengan N faktorial N dikurang R faktorial. Contoh, dari 4 calon pimpinan sebuah perusahaan, misalkan A, B, C, dan D, hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa susunan yang dapat dibuat jika data yang diambil 3? Cara menjawabnya seperti ini. Berarti di situ diketahui jumlah N-nya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. R-nya 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga dapat kita tuliskan rumusnya N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, sama dengan bisa dituliskan 4 permutasi 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial, sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jenis-jenis permutasi. Pertama, itu ada permutasi melingkar, yaitu suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Bisa dituliskan rumusnya, yaitu N dikurang 1 faktorial. Lalu ada permutasi objek dengan pengembalian, rumusnya N permutasi R sama dengan N pangkat R. Misalkan ada contoh, 3 permutasi 2, berarti sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. Lalu ada permutasi N objek sama, dengan dituliskan rumusnya N per N1, N2, N3, sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai seterusnya. Selanjutnya, kita membahas kombinasi. Kombinasi adalah suatu penyusunan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Kombinasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu N kombinasi R itu sama dengan N per R, sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Contoh, dalam suatu ruangan terdapat 50 orang yang sedang menghadiri halal bihalal. Acara penutupan adalah saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang dilakukan seluruhnya? Di situ dijelaskan ada N-nya itu 50 orang. R-nya 2 karena saling bersalaman. Bersalaman berarti kan ada 2 orang yang melakukan kegiatannya. Maka dituliskan N-nya 50, R-nya 2. Lalu kita cara menjawabnya, N kombinasi R sama dengan 50
2 sama dengan 50 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 50 kurang 2 faktorial. Sama dengan 50 faktorial itu ada 50 kali 49 dikali 48 kali 47 kali 46 dan seterusnya. Kita buat sampai 48 faktorial saja karena di situ ada 50 kurang 2 faktorial, yaitu 48 faktorial coret 2 kali 1 sama dengan 2450 dibagi 2 sama dengan 1225. Materi selanjutnya dia akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi kita lanjut ke subbab berikutnya mengenai distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini merupakan suatu distribusi yang menggunakan random discrete atau yang dapat dihitung gitu. Yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses gagal atau ya tidak atau juga bisa baik buruk. Nah, selanjutnya ini merupakan ciri-ciri atau syarat dari sebuah kejadian itu bisa tergolong ke dalam distribusi binomial. Yang pertama adalah prosedur memiliki jumlah percobaan yang tetap. Lalu syarat yang kedua, percobaan harus independen atau hasil dari setiap percobaan individu tidak mempengaruhi probabilitas dalam percobaan lainnya. Syarat yang ketiga adalah setiap percobaan harus memiliki semua hasil yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, biasa disebut sebagai sukses dan juga gagal. Lalu syarat yang keempat, probabilitas sukses tetap sama di semua percobaan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai notasi untuk binomial probability of distribution atau probabilitas dari distribusi binomial. Ini ada S dan juga F. Artinya S ini untuk sukses dan F ini untuk fail atau gagal. Jadi ini menunjukkan dua kemungkinan kategori dari semua hasil. Dan P dalam kurung S atau peluang S sama dengan P ini menunjukkan probability of success atau peluang sukses. Ini bisa dimisalkan dengan huruf P begitu. Lalu untuk P dalam kurung F atau peluang F sama dengan 1 min P sama dengan Q. Dengan Q ini menunjukkan probability of failure atau peluang gagal. Nah, ini bisa dimisalkan dengan Q gitu. Lalu PX di sini menunjukkan probabilitas mendapatkan tepat X keberhasilan di antara N percobaan. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menemukan probabilitas yang sesuai dengan variabel acak X dalam distribusi binomial. Jadi metode pertama yang bisa digunakan itu adalah using the binomial probability formula. Rumusnya itu Px sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial dikalikan dengan p pangkat x dikali dengan x pangkat n dikali dengan q pangkat n min x. Dengan n ini adalah jumlah percobaan dan X ini merupakan jumlah keberhasilan atau sukses di antara N percobaan. P itu tadi merupakan probabilitas keberhasilan dalam suatu percobaan, dan Q tadi merupakan probabilitas kegagalan dalam satu percobaan. Metode yang kedua yang bisa digunakan adalah menggunakan teknologi atau using teknologi. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan menggunakan StatDisk. Ini tab Excel, StatCrunch, SPSS, SAS, dan juga bisa menggunakan
TI 8384 plus kalkulator. Nah, ini semua merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menemukan probabilitas binomial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan berikutnya, yang keenam atau pembahasan terakhir itu mengenai Poisson distribution. Poisson distribution atau distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang berlaku untuk kemunculan beberapa peristiwa selama interval tertentu, di mana variabel acak atau X itu adalah jumlah kemunculan peristiwa dalam suatu interval. Interval di sini dapat berupa waktu, jarak, luas, volume, ataupun beberapa unit serupa. Di sini ada formulanya, yaitu di mana probabilitas X sama dengan mu pangkat X dikali dengan E pangkat mu min mu dibagi X faktorial, di mana E di sini sama dengan 2,71828. Kemudian persyaratan Poisson distribution. Nah, di sini ada beberapa persyaratan untuk mengkategorikan sebuah distribusi Poisson. Yang pertama ada variabel acak X, di mana ini adalah jumlah kemunculan suatu peristiwa selama beberapa interval. Yang kedua, ada kejadian ini harus acak. Yang ketiga, kejadian harus independen satu sama lainnya. Yang keempat, kejadian harus terdistribusi secara merata selama interval yang digunakan. Kemudian ada parameter yang terdiri dari mean dan juga standar deviasi. Mean di sini dilambangkan dengan mu, dan standar deviasi di sini sama dengan akar dari mu. Kemudian, persyaratan Poisson distribution lainnya, di mana distribusi Poisson ini berbeda dari distribusi binomial dalam cara-cara mendasar ini. Distribusi binomial dipengaruhi oleh ukuran sampel N dan juga probabilitas atau P, sedangkan distribusi Poisson itu hanya dipengaruhi oleh mean. Lalu, dalam distribusi binomial, nilai yang mungkin dari variabel acak X adalah 0, 1, hingga N. Tetapi di dalam distribusi Poisson memiliki kemungkinan X, yaitu nilai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, hingga tanpa batas atas. Poisson sebagai pendekatan binomial distribusi. Nah, distribusi Poisson ini kadang-kadang digunakan untuk mendekati distribusi binomial ketika N besar dan juga P kecil. Jadi di sini ada rule of thumb-nya, di mana N itu lebih dari sama dengan 100, dan NP itu kurang dari sama dengan 10. Kemudian untuk value for mu-nya itu, di mana mu sama dengan N dikali P. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.